Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat, sering ya kita dengar seseorang ketika ditanya tentang kabarnya, ia menjawab, Alhamdulillah, saya sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Tahu nggak apa sebenarnya yang disebut dengan afiat itu? Ternyata afiat adalah bahasa Islam yang artinya kesehatan yang sempurna, meliputi lahir batin, jiwa raga, jasmani, rohani. Seseorang yang mempunyai badan yang sehat, tenaga yang kuat, bahkan tidak ngerasa sakit sedikit pun, belum tentu loh disebut afiat. Apabila hatinya jelek, amalnya buruk, malas kerjanya, dan semangatnya kurang. Hebatnya Rasul mengajarkan pada kita memohon afiat tidak hanya dalam satu urusan, tetapi dalam seluruh urusan kehidupan kita. Beliau ajarkan satu buah doa. Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu afiat dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Luar biasa doa Rasul ini, lengkap dan sempurna. Yang pertama yang dimintakan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mohon afiat dalam agama. Maksudnya adalah kita mohon dicerdaskan dan difahamkan tentang agama kita, Islam. Dan kedua, kita mohon juga diberi semangat untuk mengamalkannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan contoh Rasulnya. Dan pengertian yang kedua ini dirasakan paling sulit. Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan hidayah taufiknya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Karena kenyataannya banyak banget orang yang pintar menerangkan tentang Islam, menjelaskan maksud ayat Al-Quran, pandai membaca kitab tafsir, mengetahui hadis. Tetapi ternyata kepandaiannya itu sebatas ilmu, tidak tampak dalam amalnya. Bahkan Rasulullah menggambarkan orang seperti ini bagaikan tanah yang hanya dapat menampung air. Dan air itu tidak habis-habisnya dimanfaatkan orang. Sebagai contoh kecil, kita mengetahui bahwa menghina dan merendahkan orang lain itu perbuatan dosa. Tetapi hal itu sering kita lakukan untuk menunjukkan seperti apa hebatnya ilmu kita. Astagfirullah. Afiat yang lain yang kita pintakan pada Allah adalah afiat di dunia, meliputi segala keperluan dan kebutuhan kita. Apabila kita mohon afiat di dunia, diharapkan hidup kita bahagia, senang, sehat, tidak merasa khawatir, jauh dari malapetaka, tidak akan mengalami musibat yang merugikan, dan dapat hidup dengan rukun dan damai. Sungguh, ini hal yang kita inginkan. Selain afiat di dunia, yang kita mintakan juga afiat
terkait dengan urusan harta. Bisa berarti kita mudah mencarinya dengan cara yang halal, bermanfaat bagi semua orang, tidak merusak kehidupan, dan kehadiran harta kita tidak meresahkan dan tidak mengganggu orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga bisa berarti dua macam. Yang pertama, keluarga biologis, artinya yang termasuk ahli seperti ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, dan saudara-saudara daging. Dan yang kedua, keluarga yang dimaksud adalah keluarga psikologis. Artinya ahli yang meliputi teman-teman seakidah, sehobi, setujuan, sekalipun tidak ada hubungan darah dan perkawinan seperti keluarga besar sebuah partai politik misalnya. Nabi Nuh alaihissalam saja pernah menyatakan bahwa anaknya yang celaka itu termasuk keluarganya. Tetapi Allah menjelaskan, innahu laisa min ahlik. Ia bukan keluargamu karena amalnya jelek, tidak beriman. Sementara orang-orang yang beriman yang berada dalam kapalnya disebut sebagai ahli atau keluarganya. Apabila kita mohon afiat untuk keluarga, harus meliputi kedua istilah itu. Lebih-lebih afiat untuk keluarga secara biologis. Yang kita harapkan, keharmonisan rumah tangga, keluarga sakinah, memberikan ketentraman, kedamaian, mawaddah penuh cinta kasih, dan tentu saja rahmah penuh kasih sayang. Tidak ada lagi perbedaan pendapat yang menimbulkan keresahan. Suami istri menjadi soleh dan solehah, anak-anak taat dan hormat kepada orang tuanya, yang besar mengasihi yang kecil hormat kepada yang besar. Dan semua anggota keluarga paham dan mengerti hak dan kewajibannya masing-masing. Sungguh kenikmatan terbesar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada saya, pada Anda, pada kita semua afiat dalam seluruh urusan dan aspek kehidupan kita. Jadi, kalau Allah ingin memberikan afiat-afiat itu, teruslah minta pada Allah. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Sepanjang Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk kita, maka maksimalkan kesempatan itu untuk terus meminta pada Allah keafiatan dalam segala urusan kehidupan kita. Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.